وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah masih memberi kehidupan, masih memberi kesempatan untuk banyak berbekal di kehidupan yang sangat sulit, yaitu kehidupan setelah kematian. Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih bisa mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kesempatan bekal yang nanti dibutuhkan di suatu waktu yang tidak kita butuhkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sisihkan, mari sempatkan untuk memikirkan masa depan. Kapan masa depan kita? Masa depan kita adalah setelah kematian. Itu masa depan kita. Nasib kita setelah mati itu bagaimana? Kemudian sholawat salam tetap dan terus kita sampaikan kepada contoh dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya contoh yang membimbing kita menuju surga. Taatilah beliau sallallahu alaihi wasallam, contohlah ibadah dan akhlak beliau, pasti masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi menyatakan, siapa yang mentaatiku, mencontoh aku, pasti masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah berkah ini, membahas satu kitab, yaitu Fiqhut Ta'abbud fi Ramadan. Fikih atau kaidah ibadah di bulan Ramadan. Ya, fikih ibadah di bulan Ramadan atau kaidah dalam beribadah, abil khususnya di bulan Ramadan, yang disusun oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan dalam waktu yang singkat. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan bekal terbaik kita adalah ilmu. Masuki Ramadan, maka kewajiban kita adalah mengilmui,
berilmu, memahami apa yang nanti kita akan lakukan di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik ibadah, jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an, adalah ibadah yang itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an, kita mulai pembahasan ringkas ini ya, kalau dibacakan beserta penjelasan banyak sekali. Bagaimana fikih kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus kita pahami pada muqaddimah beliau di sini. Fa innallaha khalaqa hadhil khaliqata li ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini prinsip pertama pada muqaddimah beliau dalam kitab kecil ini. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, tujuannya adalah ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini, manusia, kita semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan pokok. Ya. Semua urusan. Jadi jangan dipahami khusus Ramadan saja. Kita hidup dari awal sampai akhir, dan kita hidup mencari penghidupan, itu pun tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Jadi kita hidup untuk ibadah. Perkara-perkara yang Allah berikan dalam kehidupan ini, yang kita cari pun juga untuk apa? Ibadah. Jadi jangan dipisah. Ya, memang sholat itu ibadah, doa itu beribadah, baca Quran itu ibadah, gitu kan? Siam, puasa itu juga ibadah. Tapi jangan dipahami nanti ketika kita bekerja mencari rezeki, itu bukan nanti tujuannya untuk selain ibadah. Jadi semuanya memang untuk apa? Ibadah. Itu apalagi dikasih Ramadan. Itu sudah puncaknya nilai-nilai ibadah terjadi pada bulan apa? Ramadan. Makanya seorang yang mendapati bulan Ramadan berarti mendapatkan kesempatan dari puncak-puncak nilai-nilai ibadah. Kira-kira bahagia apa susah? Bentar lagi masuk Ramadan jemaah. Bahagia. Yang ngomong bahagia, yang enggak ngomong ini tambah bahagia. Alhamdulillah. Jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Jadi kita bekerja jangan tujuannya sekedar untuk kaya atau menumpuk harta. Tujuannya juga untuk ibadah. Ya buktinya bagaimana? Ketika kita kerja di sini menambah apa dalam urusan ibadah kita? Mempersulit atau mempermudah? Itu kalau paham bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian orang kan memang kerja sampai luar biasa ya, banting tulang sudah pecah, hampir banting-banting lagi. Ya sudah, memperlemah ibadahnya, semakin sibuk dengan dunianya, ya, pelit dalam urusan agamanya, pelit dalam urusan ibadahnya. Itu tidak paham tujuan hidup. Tujuan hidup adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Anda dikasih kendaraan, Anda dikasih harta, punya pekerjaan, punya penghasilan, itu semua adalah untuk ibadah. Jangan malah memperlemah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan alasan antum sudah capek-capek ngumpulin duit ya. Capek belum? Ya kalau ngumpulin duit enggak capek, Ustaz. Taklim yang capek. Ya.
Jangan begitu. Ya, tujuan ngumpulin itu untuk kuat ibadah. Itu. Apalagi dikasih bulan Ramadan, itu sudah nilai-nilainya sudah ada. Kita sudah kerja sampai luar biasa. Oh, itu ada 1 bulan tuh musim ibadah. Semangat. Karena hidup ini memang untuk memborong bekal-bekal penyelamat di hari kiamat. Terutama terdapat pada bulan apa? Ramadan. Udah gak usah pelit-pelit, gak usah pelit waktu, gak usah pelit harta, gak usah pelit yang lainnya. Tenaga gak usah pelit. Ramadan memang sudah kesempatan kita yang puncak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Ini belum bahas kaidahnya ya, masih banyak. Masih bahas muqaddimah beliau. Kemudian yang berikutnya kata beliau, al-mu'minuna fi ibadatihim lillahi laisu ala darajatin wahidatin. Poin yang kedua dalam muqaddimah beliau, orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dalam ibadah mereka tidak sama dalam 1 derajat. Jadi orang-orang beriman dalam beribadah tidak 1 derajat, berbeda-beda. Nah, itu. Jadi orang beriman, orang yang menjalani agama ini, menjalani ibadah itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Kita milih jalan yang mana ini? Apalagi bentar lagi Ramadan, kita masuk golongan yang gimana? Allah sudah menghabarkan di Al-Quran itu bahwa orang dalam beribadah itu tidak satu sama gitu loh. Ada 3 golongan di situ disebutkan di sini. Yang pertama adalah orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu derajat yang tertinggi, yang paling hebat. Yang kedua Bapak, al-muqtasid, orang yang pertengahan, orang-orang yang tengah, yang sedang dalam beribadah. Ya, kalau as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini yang nomor 1. Yang kedua al-muqtasid, orang yang pertengahan, orang yang sedang dalam menjalani ibadah. Yang ketiga apa? Dzalimun li nafsi, golongan yang menzolimi diri sendiri, ibadah tapi menzolimi diri sendiri. Ini 3 kelompok manusia. Apalagi masuk Ramadan nanti, kita masuk yang mana? Udah dikasih pilihan ini. Ya, yang pertama sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini siapa ini? Orang yang tidak sekedar menjaga yang wajib, tapi menjaga yang apa? Yang sunnah. Apalagi Ramadan, bergegas, ya. Jangan nanti beralasan, kan baca Quran nggak wajib Ustaz. Ya memang nggak wajib. Ramadan baca Quran nggak sempat, atau mungkin baca Qurannya kapan jemaah? Pas sholat tarawih denger gitu ya. Atau mungkin sehari cuma sempet subuh aja misalkan. Ini kurang. Tapi orang-orang yang pertama, golongan yang paling tinggi adalah apa? Sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, muqtasid, ini yang sederhana, yang sedang. Siapa ini? Yang sekedar mencari yang wajib. Yang sunnah-sunnah kapan-kapan lah, kalau sudah bau tanah. Padahal sekarang sudah bau apa? Sudah bau tanah semua. Bentar lagi malaikat mau datang, tenang aja, nggak usah bingung, Pak. Ya, nah, ini golongan yang kedua di sini. Nah, golongan yang ketiga menzolimi diri sendiri. Dia ibadah juga iya, maksiat juga kenceng, gitu kan? Zolim. Kok iya? Sudah dikasih hidup, dikasih badan, kok disia-siakan gitu loh? Udah dikasih Ramadan, kayak disia-siakan, kan zolim gitu loh. Kok nggak iman sama badanmu, tenagamu, umurmu,
Padahal umur di dunia lama atau tidak sama? Umur antum, Bapak Ibu sekalian, kira-kira umur di dunia lama atau tidak ini? Ya. Tapi doanya pengen lama, gak mau mati-mati. Ya. Nah, tapi tetap selama apapun kita hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu sangat sebentar. Sangat apa? Sebentar. Itu harus dipahami nih. Jangan zolim. Saya beriman tapi zolim begitu. Zolim kesempatannya. Males memang. Kok enggak iman gitu ya. Iman. Bahasa Indonesianya apa iman? Hah? Ya disayangkan gitu. Kok disayangkan sekali. Ramadan datang, jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidatis sayatin. Ketika datang Ramadan dibukakanlah pintu-pintu langit. Berarti bukan bumi ya, bukan sekedar bumi, cipratan bumi saja ini. Yang kita carikan cipratan di bumi ini. Ini pintu-pintu langit, pintu surga dibentangkan, dibuka. Berarti memang sudah luar biasa yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Jangan zolim, jangan menzolimi diri sendiri. Sangat disayangkan iman. Ya. Nanti kita akan nyesel jemaah. Kalau kita sudah mati, nyesel baru nampak. Sekarang mungkin gak terasa nyeselnya. Kapan penyesalan akan terjadi kalau sudah mati? Kapan penyesalan akan terjadi kalau sudah tegak hari kiamat? Makanya ada yaumul hasrah. Salah satu nama hari kiamat adalah apa? Hari penyesalan. Lah kenapa di dunia tidak dikatakan sebagai hari penyesalan? Karena sesesal apapun di dunia tidak sebanding dengan apa? Sesalnya di akhirat. Contoh dalam surat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau seandainya aku bisa mengulangi hidup lagi. Gitu kan? Diceritakan dalam tafsirnya itu, siapa yang menyesal? Yang menyesal itu penduduk neraka, jelas. Orang kafir sangat nyesel. Yang nyesel siapa lagi? Orang yang mukmin tapi apa? Banyak tertinggal amal. Jangan ngantuk dulu, merem boleh tapi jangan ngantuk dulu. Ya, maaf. Jadi yang nyesel siapa jemaah? Satu, orang-orang kafir. Nyesel itu. Yang kedua siapa nyesel? Orang beriman yang banyak tertinggal atau meninggalkan apa? Amal. Itu ingin ya Allah, mudah-mudahan kalau bisa kembali ke dunia, hidup lagi. Siapa nyesel itu? Orang-orang kafir itu jelas nyeselnya. Orang mukmin pun juga menyesal. Kenapa menyesal? Yaumut taghub. Ada di antara hari kiamat itu namanya apa? Yaumut taghabun. Apa yaumut taghabun? Hari ditampakkan balasan amal. Dipamerkan balasan amal, coba. Masya Allah. Orang-orang itu kan gini loh. Ini loh pahala bagi orang yang berpuasa. Ini loh pahala bagi orang yang puasa sunnah. Ini loh pahala orang yang baca Quran. Ini loh pahala orang yang bersedekah. Ini loh pahala-pahala. Kamu banyak tertinggal ini. Ini loh balasan ini. Kalau seandainya saya bisa kembali hidup, saya akan mengamalkannya. Kalau sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak yang menyesal mengandai-andai? Hampir nggak ada. Alah sih, umur masih panjang Ustaz. Karena apa? Nggak nampak begitu kan? Iman kembali kepada apa? Iman. Makanya Ramadan itu dikatakan apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan? Siapa yang menegakkan sholat tarawih Ramadan karena iman?
Berarti jawabannya adalah apa? Iman. Iman itu perkara ghaib. Jelas jemaah? Nah begitu. Baik jemaah, azanillah wa iyyakum jami'an. Itu yang poin yang kedua. Apa tadi yang poin kedua? Orang mukmin dalam beribadah itu bertingkat-tingkat bermacam-macam. Golongan pertama, sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Golongan yang kedua, yang muktasid, yang sederhana, yang biasa, yang wajib gitu ya, yang sunnah, yang tambahan itu kurang digubris, biasa. Golongan yang ketiga, orang yang beribadah pun juga diimbangi dengan banyak maksiat dan meninggalkan banyak kesempatan. Ini orang-orang yang zalimun li nafsi. Pilih yang mana dari yang tiga ini jemaah? Ini udah dikasih pilihan ini. Pilih yang mana ini? Ya, yang berlomba-lomba. Siap ya jemaah ya? Yang berlomba-lomba. Walaupun toh sambil merem gak apa-apa. Yang penting termasuk apa? Sabiqun bil khairat. Tenang aja, yang merem biasanya sangat paham biasanya, aman. Baik jemaah, azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, bahasan beliau kaidah, masuk kaidah ibadah. Beliau awali di sini dengan, atau yang berikutnya aja ya. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinati. Kaidah yang berikutnya, beliau menyampaikan tentang apa itu ibadah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup. Jadi ibadah itu suatu nama ya, mencakup setiap apa saja yang Allah syariatkan. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa saja yang Allah syariatkan, Allah cintai. Minal aqwal, baik berupa perkataan, awil a'mal, atau berupa perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik yang nampak atau tidak nampak. Itu namanya apa? Ibadah. Jadi ibadah setiap apa saja yang Allah syariatkan, yang Allah cintai, berupa apa? Perkataan atau perbuatan, yang nampak atau yang batin, perbuatan hati. Itu namanya ibadah. Apa maksud beliau memasukkan di sini dalam kaidah di sini? Kita sebelum Ramadan dan nanti sebelum Ramadan ternyata kegiatan ibadah itu banyak sekali. Ya, jadi bukan terfokus satu hal. Misalkan baca Quran toh, enggak, banyak. Ya, banyak ibadah di situ. Ibadah yang berupa misalkan cinta, kita jaga kecintaan. Ibadah berupa rasa takut, itu sudah ibadah. Antum kalau sholat ada takut tidak jemaah? Ada takut atau tidak? Ada takut tidak nih jemaah? Hah? Apa santai aja? Hah? Ya harus ada takut. Loh, ibadah itu. Ada cinta tidak? Antum taklim kayak gini jemaah, azanillah wa iyyakum jami'an. Ada cinta atau gemberget? Hah? Seneng nggak taklim gini? Yang bener nih Pak. Nah ini seperti ini ibadah semuanya. Jangan dipisah-pisah, ibadah itu banyak di situ. Kalau ibadah tidak disertai rasa cinta, itu bukan ibadah. Ya, misalkan ibadah baca Quran, tapi di hatinya itu benci, di hatinya itu susah, di hati itu apa ya, kemerengkel. Apa kemerengkel bahasa Indonesianya lagi? Ya, dongkol begitu masalah. Ini bukan ibadah. Jadi luas ibadah itu maknanya.
Ya. Atau seperti antum taklim di sini, ada rasa cinta tidak? Harus ada. Lah wong ini ibadah kok nggak seneng. Saya itu belas nggak seneng Ustaz. Saya berangkat itu terpaksa. Siapa yang maksa? Yang maksa istri saya. Kalau istrinya nggak cerewet, saya nggak berangkat. Mending cari duit, mending lah kira-kira 30.000 dapat. Nah, masalah. La wala quwata illa billah. Jadi perhitungannya tajam juga dia. Apalagi yang buka warung mungkin gitu ya. Wah, pertimbangan ini. Ya. Tapi sebaliknya kadang-kadang mungkin suaminya yang cerewet, istrinya yang bikin malas mungkin. Tapi biasanya suami sama istri siapa yang menang? Hah? Kalau adu mulut siapa yang menang? Istri. Ya. Nah, tayyib jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Makanya istri yang salehah itu sangat berpengaruh dengan kesolehan suami. Nabi SAW sudah bersabda bahwa apa? Satu orang laki-laki yang kuat dia, zihinnya, pikirannya kuat, itu bisa dikalahkan dengan seorang wanita. Ya, nakisatu aklin, padahal akalnya kurang, tapi bisa mengalahkan akal yang laki-laki. Masya Allah. Jadi penting sekali ini Pak, mendidik anak-anak perempuan itu penting. Ya, cobalah suami yang tadinya pelit dapat istri yang tidak pelit, jadi pelit nggak? Pasti nggak pelit. Pasti itu, Mas, mau sedekah sih Mas, siap. Tapi kalau istrinya perhitungannya, oh jangan sedekah, nanti ini lo anaknya belum ini apa, oh iya juga ya, mana ini isyarat dari kata Nabi SAW, ini betul sekali, sangat sekali ya. Laki-laki yang kuat saja bisa kalah pikirannya seperti itu. Makanya pentingnya mendidik wanita, anak-anak putri ini sangat penting sekali. Itu rahasianya. Kenapa besok bersanding dengan Nabi di surga? Karena apa? Bisa mendidik 2 anak perempuan atau lebih menjadi anak yang soleha. Yang kadang-kadang orang-orang itu seneng apa? Anaknya laki-laki ya? Ya, pokoknya anak laki-laki sampai suami istrinya diancam. Awas kalau lahir anak perempuan lagi. Pokoknya gitu ya. Enggak, Nabi sudah mendukung sekali ya. Laki dan perempuan sama saja menjadi sebab orang tua juga bisa masuk surga. Cuma dari sisi watak, dari sisi pekerjaan dan lain-lain itu yang dibedakan. Ya. Nah, taib jamaah anzinallahu wa iyyakum jami'an. Taib, jadi ibadah itu mencakup luas, baik berupa perkataan, baik berupa apa? Perbuatan, amalan hati atau amalan badan. Luas sekali nilai-nilai ibadah. Bahkan tidur saja bisa bernilai apa? Ibadah. Makanya kalau sudah sebentar lagi mau Ramadan, persiapkan tidur. Gitu kan ya? Ya iya, diatur tidurnya. Jangan seperti musim lalu, tahun lalu tidurnya Masya Allah. Dari sebelum subuh, habis sahur kan masih ada 1 jam sebelum subuh. Waktunya untuk apa? Tidur. Habis sahur, habis sholat subuh, waktu untuk apa? Ya, alasannya kan nggak masak sih ya, mending tidur. Masya Allah, ini nggak mikirin ibadah tidur ini. Jadi tidur bisa bernilai ibadah, itu sesuatu yang Allah perintahkan gitu loh. Tapi tidur untuk memperkuat ibadah, bukan untuk melalaikan. Jadi Ramadan dipikirkan dengan masalah tidur. Taklim bisa tidur, alhamdulillah. Di rumah susah tidur pada ribut. Taib jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Nah itu ya, jadi persiapkan nanti di Ramadan kita ini, perbanyak nilai-nilai ibadah semuanya. Tidur jadi ibadah, tapi jangan bersandar dengan hadis yang lemah. Ya, yaitu apa? Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Oh, pantesan ahli tidur. Ini keliru yang seperti ini ya, tidur terus. Loh, katanya Nabi pernah bersabda, itu bukan hadis. Siapa yang menyampaikan hadis yang bukan hadis Nabi, dia ngomongnya hadis Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hati-hati. Ya, tidur jadikan tidur yang ibadah. Ya, makan
jadikan ibadah. Semuanya itu jadi ibadah. Makan, sahur, Anda mendidik anak, Anda cari nafkah, di situ juga semuanya nilainya apa? Ibadah. Selagi memang memperkuat dan memfasilitasi, mengantarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Terus yang berikutnya, poin yang berikutnya, atau kaidah yang berikutnya, la tasihhul ibadatu wa la takunu maqbulatan indallahi illa bisartain wa humal ikhlasu lillahi fiha wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adaiha. Kaidah ibadah yang berikutnya adalah ibadah tidak sah, ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Ini sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, diperhatikan. Jadi ibadah tidak diterima kecuali dengan apa? Dua syarat. Ini masyhur ini. Syarat yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Dia membaca Quran di bulan Ramadan itu ya. Jadi yang di bulan Ramadan baca Quran kan mungkin rajin ya. Apalagi kalau pakai mic mungkin rajin ya. Kalau pas mati lampu nggak jadi ngaji. Jangan. Ya, mau pakai mic mau tidak, baca Quran sudah ibadah. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penting. Jadi ikhlas. Kemudian apa? Mutaba'ah. Ibadah diterima dengan mencontoh ilmu, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ketika kita ini di bulan Sya'ban ini kemudian masuk Ramadan, alhamdulillah, coba diperhatikan ketika saya seperti ini, adakah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang Ramadan, apalagi nih Kak. Mau Ramadan lah khusus ziarah kubur. Ya. Ada enggak mau masuk Ramadan khusus ziarah kubur? Enggak ada sunnah pengkhususan, tidak ada jemaah. Enggak ada. Kalau mau ziarah kabur lagi. Ziarah kubur kapanpun bisa. Dengan tujuan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur untuk mengingatkan apa? Akhirat, kematian, bukan untuk cari nomor. Ya, atau mungkin pamitan sama yang sudah mati. Udah enggak nyambung lagi jemaah. Oh, kita ini mau Ramadan. Lah, ada hadis yang palsu jemaah. Palsu, bahkan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Hadis apa? Tidak abaikan puasa umatmu wahai Muhammad. Siapa? Orang yang ketika Ramadan itu ya, sebelumnya tidak bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan kepada siapa? Suami istri. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Bermaafan sama orang tua. Bermaafan sama orang tua dan anak, bermaafan sama masyarakat, orang-orang sekitar. Nah ini pas ini mau Ramadan ini, berarti maafan dulu, pamitan dulu sama yang sudah mati. Wah ini tidak ada asal usul hadisnya. Para ulama menemukan ternyata tidak ada sanadnya, alias palsu. Lebih parah daripada itu, tidak ada asal usulnya sunnah bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Biasanya gencer WA kan gitu ya. Mohon maaf. Itu hadis palsu, Pak. Bahkan nggak ada asal usulnya, nggak ada asal usulnya. Kalau hadis palsu, ada salah satu atau beberapa rawi yang dusta, pendusta. Salah satu rawi itu ada dajalnya, gitu kan? Ada pendusta. Itu ciri hadis palsu. Setelah diteliti para ulama, ada rawi yang seperti itu. Kalau hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya, tidak memiliki sanad, rawi-rawinya nggak ada. Di kitab-kitab hadis tidak ada. Itulah aslalahu, tidak ada asal
usulnya. Pilih yang mana? Jangan pilih. Ya, jangan dipilih. Jadi ibadah diterima dengan 2 syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutabah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita akan beribadah, mobil khususnya nanti ketika Ramadan, monggo dan harus dicek. Benarkah ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benarkah saya melakukannya dengan ikhlas? Jelas jemaah? Ya. Yang tidak ngantuk jelas. Kalau yang ngantuk biasanya memang sangat jelas. Jadi nggak perlu ditanyain lagi. Baik, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, kaidah yang berikutnya. Yajibu 'alal muslim ay ya'lama annal ibadata la takunu ibadatan illa bidilalatid dalil ala asri masru'iyatiha thumma dilalatid dalilil ala kaifiyatiha. Kaidah yang berikutnya, ini masih kaitan dengan dalil jemaah. Wajib bagi muslim sebelum ibadah, wajib bagi muslim sebelum dia beribadah harus menunjukkan dalil. Dan dalil ada 2. Dan dalil itu ada 2. Jadi wajib bagi muslim itu dalam beribadah itu menunjukkan apa? Dalil. Berlandaskan apa? Dalil. Dalil itu ada berapa? Ada 2. Dalil, ad-dalil ala asri masru'iyatiha, dalil asal muasal pensyariatannya 1. Yang kedua apa? Dalil yang menunjukkan prakteknya seperti itu. Nah itu. Belum apa sudah jelas? Oh belum. Alhamdulillah. Yang pertama apa? Harus menunjukkan. Orang yang mau beribadah kepada Allah harus mendatangkan atau menunjukkan apa? Dalil. Dan dalil itu ada 2 yang harus ditunjukkan dalam ibadah ini ya. Pertama, dalil asal pensyariatannya. 2, dalil tentang prakteknya. Nah, gitu. Jadi juga bukan sekedar asalnya saja. Salat ada dalil tidak? Aqimis shalah, banyak itu. Ya, atau al-akhbirni anil Islam, al-islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, kemudian wa tuqimas shalah, rukun Islam, kau tegakkan apa? Salat. Apalagi yang dituntut? Dalil praktek salatnya seperti itu. Mana dalilnya? Yang kedua itu. Misalkan orang salat langsung baris sop di sop salat. Dalilnya ada? Nah, prakteknya dia lain salatnya cuma. Allah. Wah, ini tangannya sambil muter-muter. Ya. Jelas muter-muter, taruh di pinggang. Atau yang macam-macam. Ada yang juga Allah. Apa ini, Pak? Ini yang ibu-ibu nggak bisa ngelihat, pokoknya senyum aja udah paham. Diangkat ini ya. Oh gini, di atas kepala tangannya. Gaya sholatnya berbeda, gitu kan? Gaya sholat. Kurang pas. Iya nanti Pak. Nanti masuk dalam pertanyaannya, siap. Baik jemaah azinallahu iyyakum jami'an. Nah, kalau ada tata cara berbeda tadi, maka dituntut dengan adanya apa? Dalil. Karena dalil bukan sekedar asal usul saja, tapi dalil praktek yang seperti itu. Benarkah seperti itu? Misalkan zikir la ilaha illallah, afdalul zikr. Zikir yang paling tinggi ucapan apa? La ilaha illallah. Tahlil, ya kan? Prakteknya butuh dalil tidak? Butuh dalil tidak? Lah sekarang ada la ilaha illallah sambil geleng-geleng pusing-pusing beng misalnya begitu. Atau sampai jungkir balik sampai enggak sadar. Yo. Loncat-loncat begitu misalkan ya. Sampai apa jingkrak-jingkrak begitu. Sampai ada yang goyang-goyang. Ya, dan lain seterusnya demi mempraktekkan apa? La ilaha illallah. Berarti kurang lengkap dalilnya.
Jadi jangan cuma sebelah saja dalilnya. Loh, la ilaha illallah masa diingkari? Gak ada ulama itu mengingkari namanya apa? La ilaha illallah. Yang kedua ini yang bermasalah, apakah betul praktek petunjuk Nabi dalilnya dengan seperti itu? Kalau nggak ada, berarti gagal dalam menggunakan dalil. Jelas sama? Nah, begitu. Misal sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kok versinya macam-macam ini. Ini versi apa ini? Sholat tarawih versi A, versi B, versi Z, gitu kan? Kok macam-macam, ada yang sampai guling-guling, ada yang sampai tercepat sedunia, gitu kan? Kemudian ada lagi yang apa? Macam-macam di situ. Jangan sekedar sholat tarawih ada dalilnya, iya, tapi praktek yang seperti itu, benarkah dalil petunjuknya seperti itu? Jelas sama? Nah, alhamdulillah hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ini membuat nyaman untuk tidur. Baik jemaah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, lanjut ya, nggak usah diperpanjang penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, al-aslu fil ibadati mamnu. Ini masih penyempurna dengan kaidah tadi ya. Asal dalam ibadah adalah dilarang. Asal dalam ibadah itu dilarang sampai ada dalilnya. Nah, disempurnakan ini tadi kaidahnya. Jadi jangan Anda mengadakan suatu ritual ibadah, meniatkan cari pahala, kecuali memang ada dalil. Karena asal ibadah adalah dilarang. Jadi jangan mengatakan ini nggak boleh, mana dalil nggak bolehnya. Justru nggak ada dalilnya, ibadah model seperti ini adalah apa? Dilarang. Begitu. Kalau urusan dunia asalnya boleh. Siapa yang melarang, datangkan apa? Dalil. Nah, itu harus dibedakan. Ya. Nah, seperti tadi sebelum Ramadan ziarah kubur atau sebelum Ramadan padusan. Apa padusan jemaah? Mandi ya. Mandi, padusan dan lain seterusnya itu. Ya. Nah, jadi harus perhatikan dalil asal ibadah, tidak boleh sampai ada dalilnya. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al ibadatu tatafadalu min wujuhin kasiratin mutaaddidatin. Ibadah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Jadi ibadah itu tidak semuanya sama ya. Jadi ibadah itu bertingkat-tingkat. Maksud beliau sampaikan di sini apa? Ketika Ramadan jadilah orang cerdas. Itu maksudnya. Karena ibadah dengan masing-masing itu nggak satu level. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting, begitu loh jemaah. Jangan demi mencari yang nilainya kecil, Anda menelantarkan yang lebih apa? Besar keutamaannya. Ya, jadi ibadah itu enggak semuanya sama rata. Ada yang segini kecil, ada yang biasa, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Contoh, beliau contohkan di sini. Fabi tibaril jins, kalau ditinjau jenis as-salat, salat ya. Salat. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Bisa dipahami nih? Ya. Seperti rukun Islam juga, ada salat, ada puasa. Coba. Jangan karena Anda puasa, Anda tidak salat. Semangat puasa, Masya Allah, marem betul puasanya, salat wajibnya bolong. Enggak pas ini. Enggak sesuai dengan tujuan hidup ini. Atau misalkan salat, ada salat wajib, ada salat sunnah, gitu kan? Jangan Anda keliru, nanti yang wajib tidak diperhatikan, tapi yang sunnah fol-folan. Apa fol-folan bahasa Indonesianya? Sewangat, kan?
Kalau terawih, Masya Allah, terdepan. Ya jelas sama imam masa buri kan gitu. Ya, terdepan terawih berangkat semangat dari rumah ngusung, Masya Allah jilbabnya sampai ditenteng gitu kan. Belum jilbaban sudah berangkat ini. Oh ya, bapak-bapaknya juga sama kalau sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah atau wajib jemaah? Sunnah. Sholat fardunya wajib. Kadang-kadang sholat duhurnya ditelantarkan. Sholat duhur jam berapa biasanya? Mepet asar sekaligus jamak dengan asar. Rampung salam langsung ikomat sholat apa? Asar. Innalillahi. Baik jemaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini keliru, berpuasa seperti ini, Ramadan dengan model seperti ini keliru jemaah. Ya. Jadi ibadah itu harus tadi ada yang tingkatannya tinggi itulah yang kita kejar. Kalau bisa yang bawah juga ikut terus gitu. Jangan mengejar yang nilainya sederhana tapi menelantarkan sesuatu yang pokok daripada itu. Ya. Baik. Kualitasnya dan pahalanya jelas lebih besar. Baik jemaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian contoh lagi ya, ini tingkatan-tingkatan lagi nih ya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, man saghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang tersibukkan untuk mendapatkan yang wajib tapi terlalaikan dari yang sunnah, ini masih dimaafkan. Karena sibuk mencari yang wajib, yang sunnah masih tercecer begitu, ini masih dimaafkan. Tapi apa? Wa man shaghalahu naflu 'anil fardhi. Siapa yang tersibukkan dengan sunnah, melalaikan dari yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Nah, gitu. Dan ini banyak kesalahan terjadi juga ini. Ya, sholat tarawih pada semangat ya, tadinya masjidnya kosong jadi apa? Full tank, full. Ya Masya Allah, luar biasa. Tapi kadang-kadang yang wajib hilang lagi, gak penting lagi. Apalagi lagi, yang sunnah dengan yang biasa, yang mubah, ngobrol biasa, kan mubah. Nah ini punya prinsip seperti itu jamaah. Mumpung Ramadan, kebiasaan-kebiasaan ngobrol, kebiasaan nongkrong, kebiasaan warkop. Gak ada kopi lagi ya. Itu dikurangi atau dihilangkan untuk mendapatkan apa? Fadilah menjalankan yang sunnah. Nah, baik jamaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Terus yang berikutnya, ini beliau masih memberi contoh-contoh ya. Ibadah itu bertingkat-tingkat tadi, terutama Ramadan. Mari jadi orang cerdas. Ngisi Ramadan itu jangan cuma perkara-perkara yang biasa. Ayo cari yang afdol, yang jangan istri, yang istimewa. Baik jamaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kama tatafadhalul ibadatu bi'tibaril mudawamah. Berikutnya nih, amal jadi istimewa karena apa? Mudawamah, istiqomah, continue, walaupun sedikit. Nah ini orang cerdas ketika Ramadan nih. Kalau pengen jadi orang cerdas ketika Ramadan, apa itu sifatnya? Mudawamah. Siap jemaah? Baca Quran. Gimana? Walaupun gak harus banyak. Harus banyak. Misalkan antum masalah hari pertama langsung 5 juz. Hari pertama itu saking semangat. Kemarin habis ikut taklim Ustaz masalah semangat M180, bukan M150, M180. Masyaallah. Hari pertama 1 Ramadan 5 juz. Hari kedua 5 huruf. Masya Allah. Nah ini keliru, sistem dalam menjalankan Ramadan ini keliru. Jadi rutin bisa istiqomah Anda jaga itu lebih utama daripada apa? Anda cuma apa tadi? Kondisional tadi ya, apa? Dadak-dadakan saja, ini keliru yang seperti itu. Ya. Nah, jadi baca Quran misalkan antum kuat berapa? Ramadan udah siap-siap baca Quran belum ini jemaah?
belum ada rencana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mau tanam padi aja udah siap-siap loh ya. Ya kan? Oh nanti bulan besok saya gini-gini, siap-siap Ramadan itu harus disiapin. Ngapain aja gitu loh. Saya mau baca Quran sehari insya Allah 2 lembar minimal. 2 lembar kali 5 nah ya. 1 juz sehari gitu. Targetin. Jangan cuma saya pengen Ramadan besok panen ikan sebanyak-banyaknya. Saya mau tanam ini, saya mau pasang beli baju sebanyak-banyaknya untuk dagang. Masya Allah. Ya, ini urusan terakhir ya, urusan berikutnya. Rencana ibadah itulah yang dipentingkan. Baik. Jelas ya jemaah ya? Udah jelas belum ini? Apalagi hujan ini harus tambah jelas ini, jangan mempercepat tidur ya. Jangan mempercepat tidur. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ini, tatafadul, ibadah itu bertingkat-tingkat. Jadilah orang cerdas. Ini kaidah dalam menghadapi Ramadan. Apa ini? Tatafadalu bi'tibari manzilatil fa'il. Nah, jadilah orang yang cerdas. Nilai ibadah juga tergantung dengan orangnya. Tergantung dengan siapa? Orangnya. Semakin tinggi ilmunya, ibadahnya semakin bernilai. Makanya jangan seneng jadi orang bodoh, nggak ngerti, cuma ikut-ikutan. Kita ini mencela ulama beda dengan mencela orang biasa, walaupun sama-sama haram. Ya, kita mencela sahabat Nabi sama nggak dengan mencela ustadz? Beda jauh. Makanya Khalid ibn Walid sempat ditegur, la tasubbu ashabi, ketika sedikit sedikit kepada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal dalam Islam. La tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Padahal Khalid bin Walid sahabat Nabi bukan? Ya, tapi kan belakangan. La tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar 1 gunung Uhud, Masya Allah. Apa sebesar 1 gunung Uhud ini? Dahaban. Apa dahaban? Emas. Ya. 1 gunung emas. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kalau di sini Uhud itu sekitar 7-8 km, Masya Allah itu hujannya. Bukan beras ya, beras 7 km beras. Dengan emas 7 km. Kira-kira yang lebih menggiurkan itu yang mana ini? Emas, Pak. Emas 1 kilo aja senyum nggak berhenti-berhenti loh. Kalau beras 1 kilo, lah, sekiloan gitu kan. Masya Allah. Jamaah hasinallahu wa iyyakum jami'an. Kalau seandainya, ini Nabi ngomong ini, kalian berinfak 1 gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, emas tidak bisa menandingi infaknya sahabat-sahabatku, walaupun cuma 1 mud atau setengah mud. 1 mud itu segini. Bukan tangan saya, tapi segini. Kira-kiranya segini. Ini 1 mud. Setengah mud. Apa ini? Beras, gandum. Masya Allah. Jadi Anda 1 gunung Uhud emas nggak bisa menandingi segepoknya ini apa ini? Semutnya gandum yang disedekahkan oleh siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Bahkan setengahnya aja kalian nggak bisa menyampaikannya.
Jelas ya? Berarti apa di sini? Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ketawaduannya, semakin dekat seseorang dengan Allah, amalan yang kecil itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat, Pak, kalau belajar itu semangat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tuh kan. Allah akan mengangkat, meninggikan derajatnya di situ. Ya, jadi ya taklim itu memang tujuannya salah satunya begitu. Saya ingin lebih berkualitas ibadahnya. Itu, jangan iseng-isengan lah, bosan di rumah, bosan berangkat. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Udah selesai, Pak? Sudah aja nih. Apa lanjut? Masih banyak. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an, masih kaidah bukan belum. Ini masih memperjelas ini ya. Bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Jadilah orang cerdas ketika bulan Ramadan. Jangan jadi orang yang ketinggalan ketika bulan Ramadan. Itu ditinjau orangnya. Jadi nilai ibadah akan semakin tinggi dilihat kepada orangnya tadi ya. Semakin tinggi ilmu dan ketawaduannya, semakin tinggi kualitas ibadahnya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Bi'tibari zaman. Jadilah orang cerdas ketika Ramadan. Perhatikan waktu. Karena keunggulan ibadah salah satunya disebabkan karena apa? Waktu. Ramadan, waktu mulia tidak? Waktu mulia. Dosa berlipat, akibatnya lebih besar. Orang yang cerdas itu hati-hati ketika Ramadan. Harus hati-hati. Jangan dianggap biasa. Amal baik berlipat ganda karena waktu Ramadan. Lebih khususnya lagi misalkan di waktu Ramadan lagi, itu ada waktu-waktu sesuai dengan waktu-waktunya. Antum baca Quran utama tidak? Naam. Sekarang kalau pas azan di bulan Ramadan biasanya ada azan nggak? Dengar azan ya? Dengar azan. Anda sedang baca Quran, milih baca Al-Quran atau menjawab azan? Atau tidak semuanya? Sepertinya yang paling banyak mengisi adalah tidak semuanya. Enggak lah ya, enggak, insya Allah enggak. Ya, orang-orang kan gitu. Oh ini azan, baca Quran terus mengomong, kan utama, iya. Tapi masih kalah karena waktu. Waktu bukan baca Quran saat itu, waktu untuk menjawab azan. Pahalanya lebih besar. Bisa dipahami? Nah inilah cerdasnya orang ketika Ramadan. Ini waktunya ngapain, gitu loh. Jadi nggak mentang-mentang lah Ramadan lah. Mesti kalau pas azan mesti baca Quran. Selesai azan malah nggak baca Quran. Dan seterusnya ya. Ini keliru. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, bi'tibari ta'addihi ilal khalq. Nah, ini berikutnya. Masih ibadah itu tadi bertingkat-tingkat. Jadi ibadah bisa bernilai tinggi, berkualitas. Kita menjadi orang cerdas ketika Ramadan. Pilih ibadah-ibadah yang juga muta'addiyah, yang manfaatnya meluas. Manfaatnya bukan cukup untuk diri sendiri. Berarti apa? Ramadan silahkan berbagi, jangan cuma ngurusi diri sendiri. Berbagi, ikut merasakan apa yang dirasakan, itu bahagia, ya. Sehingga kan disebutkan dalam hadis, siapa yang memberi bukaan, manfaat rasa iman, gitu kan? Makanya baginya pahala orang yang berpuasa dan orang-orang yang tanpa mengurangi pahala. Masya Allah. Kan luar biasa. Ya, jadi jangan meninggalkan perkara-perkara yang manfaatnya lebih luas. Memang di bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang khusus, tapi juga jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya manfaatnya apa? Luas. Berbagi, ya, mungkin cukup memberi kurma, ya, cukup memberi air, berbukaan kepada saudara, disiapkan itu double tuh pahalanya.
Nah, baik, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya bi'tibaril makan, keutamaan tempat. Antum melakukan di masjid atau di rumah? Nah, di rumah atau di masjid? Di rumah, di rumah terus. Nah, di situ. Jadi dilakukan di suatu tempat yang lebih mulia, itu pahalanya juga apa? Lebih besar. Jelas? Nah, seperti antum misalkan umroh di Ramadan, seperti berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anda melakukan di masjid, rata-rata itu bisa lebih baik daripada di rumah dan seterusnya. Ya. Atau dalam arti begini jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an, ibadah yang kaitannya dengan zat itu lebih diutamakan daripada yang kaitannya dengan urusan yang di luar. Misalkan kekhusyuan itu lebih penting daripada sekedar mengejar apa ya, tempat. Jadi ginilah, itu ada kaidah lagi beliau sebutkan di sini itu. Jadi ibadah yang kaitan dengan inti dari ibadah tersebut lebih didahulukan daripada sekedar tempat. Tempat yang istimewa. Seperti antum tawaf. Tawaf asalnya dekat sama Ka'bah apa jauh? Hah? Dekat. Yang paling dekat itu berarti yang paling istimewa. Asalnya tempatnya di situ, itu kan? Nah, tapi di situ rame, berdesak-desakan, antum mau ngotot, uyel-uyelan, dorong-dorongan, gajul-gajulan, apa antum mesti menjauh dulu? Menjauh. Karena kekhusyuan lebih inti daripada sekedar apa? Tempat. Jelas jemaah? Sudah jelas ya? Baik jemaah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini mana ini? Supernya udah nggak ada lagi nih, nggak balik-balik. Berikutnya masih ibadah nih ya, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Annal ibadata qad takunu fadilatan bi'tibari jinsiha wa bi'tibaril hukmil mutlaq wa annaha la takunu fadilatan bi'tibari may yu'addiha. Baik. Bahwasannya ibadah yang berikutnya kaidah berikutnya. Ibadah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ibadah dan seseorang itu akan dibukakan dengan ibadah yang mulia baginya. Jadi jangan maksud kaidah ini gini lah ya jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Ada seseorang itu yang tidak tidak bisa menguasai suatu ibadah, tapi dia menguasai ibadah yang lainnya. Jadi masing-masing ada suatu ibadah yang istimewa yang tidak dia mampu pada ibadah yang lain, gitu ya. Contoh, ada orang yang dari sisi berdakwah nggak bisa, kurang mampu, ya jangan dipaksakan berdakwah. Ya kalau berdakwah memang malah tambah mumet, ya. Tapi dia punya harta. Gitu ya. Nah dari sinilah orang yang seperti ini jangan minder maksudnya dalam kaidah ini. Ketika Ramadan jangan nanti enak ya jadi ustadz ya, enak apa gitu. Ada nggak orang yang kadang-kadang begitu, enak ya jadi ustadz, enak ya dia itu bisa gini misalkan gitu. Pasti setiap hamba Allah itu dibukakan kemampuan untuk mengejar apa yang istimewa bagi dia. Kualitasnya tinggi juga. Jadi bisa senilai orang yang tidak pendakwah tapi dia bisa senilai, sama-sama memborong pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Itu. Misalkan dia miskin, tapi masya Allah dalam tenaga untuk membantu luar biasa. Gitu.
Tapi jangan ngaku miskin semua, ini semuanya kaya, ini wajah-wajah orang kaya semua ini. Ayat jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Ya, ada yang misalkan kayak dia harta, dengan hartanya luar biasa, masya Allah, ini terbuka pintu ke surganya apa? Melalui hartanya. Ada yang senang puasa, dia sangat mudah puasa, yang lainnya mungkin gak kuat, dia sangat terbuka dengan urusan apa? Puasanya. Masing-masing Allah akan bukakan pintu jalannya tadi. Baik jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Yang bermasalah itu enggak terbuka-buka semuanya. Ya, sholat ora, sholat senangannya masbuk, taklim masbuk, sedekah paling terakhir itu aja nunggu jujul, gitu kan. Macam-macam lah ini yang sudah buntet Pak bahasa Jawanya ini. Sudah tertutup pintu-pintu kebaikan. Taib Allahu a'lam bishawab jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Dah, yang terakhir ya. Berikutnya yang terakhir. Yang terakhir apa? Kayaknya sudah jam 3 hampir. Yang terakhir, belum terakhir ya, tapi kita cukupkan sampai terakhir di sini. Yaitu kaidah penting dalam beribadah, bil khususnya Ramadan adalah la taltafitil fursah. Seorang yang bagus dalam beribadah itu tidak melewati kesempatan. Tidak apa? Melewati apa? Kesempatan. Al-jam'u bainal ibadati afdal minal iktisar. Mengumpulkan berbagai macam ibadah, semakin banyak ibadah yang dia lakukan, maka itu lebih afdal daripada mencukupkan, meringkas padahal punya kesempatan. Jelas ya jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Jadi kalau misalkan ada ibadah Anda mampu banyak ketika Ramadan sudah terbuka banyak pintu-pintu kebaikan, maka jangan lewatkan kesempatan. Semakin Anda kumpulkan berbagai macam kebaikan, itu lebih afdol daripada cuma milih salah satu. Kalau Anda mampu semuanya, kumpulkan semuanya. Anda sholat sunnah qobliyah, Anda sholat duhurnya, kemudian Anda sholat ba'diyah, Anda baca Quran, kemudian Anda silaturahmi, kemudian Anda juga mempererat ukhuwah, Anda juga berzikir. Masya Allah, semakin banyak kesempatan yang Anda pakai, Anda kumpulkan berbagai macam ibadah tadi dan Anda mampu, itu lebih afdal dengan orang yang ringkas ibadahnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Berarti apa pertanyaannya? Besok Ramadan mau ngapain? Sudah banyak rencana atau satu rencana aja? Rencananya cuma satu puasa, 2 mempersiapkan beli kue dan pakaian lebaran. Nah ini bermasalah ini ya seperti ini. Ya dikumpulkan semua, saya insya Allah lah mau puasa jelas, kemudian mau terawih lah insya Allah jelas terawih, kemudian mau sedekah, kemudian membagi iftar, kemudian apa lagi? Insya Allah mau baca Quran sehari 1 juz, per sholat 2 lembar, dan begitu terus, ya, nah dan seterusnya. Rencana sudah dibuat jadwalnya, ya kayak sekolah itu loh, jadwal jam 7 sekian mau ngapain, jam 7 pagi mau ngapain, tidur sampai jam 12 tidur. Ya, habis sholat duhur lanjut tidur. Kenapa? Masih nganggur, kan gitu ya. Habis asar ngabuburit, ya, sampai jam azan maghrib. Masya Allah, habis maghrib balas dendam. Habis isya, mau isya, sholat isya, pilih masjid yang tercepat sedunia. Itu rencana-rencana membahayakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup untuk materinya, insya Allah cukup. Sisa waktunya, kalau ada yang bertanya silakan. Berkaitan dengan apa? Lailatul Qadar, masya Allah. Sudah mikirin Lailatul Qadar, masya Allah, luar biasa. Bertepatan dengan malam itu kita beribadah, kita tetap ibadah. Apakah kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan, apakah itu juga berlipat? Ya, taib. Berkenaan dengan Lailatul Qadar, malam penuh keutamaan, ini terdapat pada 10 akhir Ramadan dan tepatnya itu rahasia. Ya, walaupun toh ganjilnya tetap rahasia.
Dan jangan terfokus dengan tanggal yang ganjil. Nah, ini juga kekeliruan. Malam 21 semangat. Masya Allah, kopi, gula. Siapin. Malam 22 ambruk. Malam 23, semangat. 24 ambruk. Ini keliru yang seperti itu. 10 terakhir itu jamaah, itu bisa jadi malam 22, bisa jadi. Perhatikan nanti apakah Ramadannya sampai tanggal 29 atau 30 gitu loh. Jadi jangan antum ganjil tok. Apalagi coba-coba itikaf, saya mau itikaf malam tok tapi yang ganjil tok. Nah, keliru, kurang pas. Walaupun toh yang nggak salah 100%, tapi karena kalau alasannya karena mencari tok, mencarinya di 10 itulah, harus usahakan semuanya. Jadi paham ini? Coba kalau 29, hitung aja dari belakang mana yang ganjil. Kalau yang sampai 30, yang ganjil berapa? Nah, akan nampak. Jadi mentoknya nanti ketika ganjil, lihat ujung Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim. Kita nggak tahu apakah Ramadan 29 atau 30. Kalau 30, hitung dari 30 mana ganjilnya. Kalau 29, itu dari 9 mana ganjilnya. Nah, begitu. Apalagi ada lagi yang semangat malam 27, pol-polan 27. Masya Allah. Nggak harus tanggal 27. Jadi 10 akhir puncaknya untuk beribadah. Siap? Yang benar siapa? Ya, siap ya. Banyak meleknya, tidur istirahat, melek lagi ibadah, doa, zikir, sholat. Ya. Apa adilahnya? Khairum min alfisar, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibadah yang dilakukan tepat malam tersebut itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Bayangkan coba. Ya. Antum apa ini? Cuma sesaat semalam tersebut. Kerja 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Untung terus. Dapat duit berapa itu kira-kira itu? Banyak ya? Banyak. Masya Allah. Nah, kalau maksiat kembali kepada tadi. Ketika waktu itu mulia, otomatis dosa yang dikerjakan melanggar waktu yang mulia itu lebih besar apa? Dosanya. Tempat yang mulia dikerjakan maksiat tentu lebih besar dosanya daripada apa? Yang lainnya. Antum maling di Masjidil Haram, itu beda lagi. Ngerokok di Masjidil Haram. Aja. Beda lagi dengan di pak sampah, di kebun-kebun apa, ini masih beda lagi. Semakin tinggi tempat itu mulia dalam Islam, maka akibatnya juga semakin apa? Besar. Waktu itu istimewa, akibatnya juga apa? Lebih besar, gitu ya. Nah, tapi ya semua kita tidak ada yang luput dari dosa. Sebaik orang-orang yang berdosa adalah apa? Segera bertaubat, jangan menunda-nunda taubat atau meremehkan dosa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya? Ya, siapa tahu besok mati. Ya, jangan besok nanti ya. Siapa tahu nanti mati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memberkahi dan besoknya mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Baik, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Terus ada lagi tanya, cukup? Ibu-ibu enggak ada? Apa memang sudah hilang ibu-ibu ini? Ya sudah, kalau sudah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, berkah, penjagaan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beramal saleh dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.